Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami, Gereja Kristen Jawa Karanganyar. Sungguh suatu kebahagiaan yang besar bila hari ini kita boleh menutup satu siklus tahun liturgi melalui ibadah Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Oleh karena itu, dalam rasa syukur yang besar, marilah kita khususkan waktu kita untuk menghadap Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus adalah Sang Raja Alam Semesta. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukan hanya Raja, Ia juga Raja yang adil dan peduli. Mari kita muliakan Yesus Sang Raja Besar.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja alam semesta yang adil dan peduli. Engkau telah menyelamatkan kami dan memanggil kami untuk hidup seturut dengan pengajaran dan teladan-Mu. Tetapi dalam kehidupan, kami seringkali tidak mengindahkan-Mu dan justru tertawan oleh keinginan-keinginan akan dunia. Tuhan, ampunilah kami yang berlumuran dosa ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Saudara-saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang akan kita dengarkan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita tunduk di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan menerima firman Tuhan sebagai suluk kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami. Pimpin kami agar kami dapat membuka pikiran, telinga, dan hati kami pada kebenaran firman Allah. Dengan demikian kehidupan iman kami disegarkan dan kami semakin layak di hadapan Allah. Demi nama Kristus kami memohon. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan akan kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25 kita akan membaca ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Ayat yang agak panjang, mari kita perhatikan bersama-sama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kami tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara adalah pengusaha jual beli, pemilik toko. Pagi hari ketika Bapak Ibu sedang membuka toko, belum selesai membuka toko, sedang membuka toko, lalu datanglah pengemis. Pakaiannya kumal, wajahnya kucel, dan kelihatan bahwa dia sedang kelaparan. Lalu dia berkata kepada Bapak Ibu, "Den, paring-paring den, kula dereng nedha kalih dinten iki." Ia menghibah belum makan 2 hari ini, dan tubuhnya sudah gemetaran mau pingsan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Baru buka toko, belum kepayon, belum ada duit masuk, lalu sudah ada pengemis yang datang yang meminta belas kasihan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jengkel? Senang? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan, diam saja atau mengusir dia? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan Bapak Ibu adalah pekerja. Entah pegawai negeri, entah pegawai swasta yang bangunnya agak terlambat lalu buru-buru ke kantor. Buru-buru ke tempat kerja. Nah, sampai di lampu merah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu berhenti, lampunya masih merah, tapi sebentar lagi akan segera hijau, lalu masih pagi. Ada orang dengan tato banyak di sekujur tubuhnya, di wajahnya rambutnya gondrong, kelihatannya nggak mandi beberapa hari, lalu membawa gitar, memetik gitarnya, genjreng, kemudian menyanyi dan mengamen kepada Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah dengan senang hati akan merogoh kantong dan dengan gembira memberikan pada pengamen itu? Atau Bapak Ibu kemudian akan bersungut-sungut menjadi jengkel? Sudah terlambat, baru mau masuk kerja, pagi-pagi sudah ada orang yang mengamen. Mari kita bayangkan andai kata Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang makan di sebuah rumah makan, lagi makan enak. Saking enaknya makannya nggak pakai sendok, pakai tangannya, tangan tengen ora cukup, tangan kiwa tinggo mam juga untuk megangi lauknya, seafood, woi luar biasa enaknya. Dan ketika Bapak Ibu sedang makan itu, kemudian datang anak kecil, anak jalanan, wajahnya kumel, kucel, kotor, bau, dan kalau dia mendekat, kemudian selera makan kita bisa hilang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada anak itu? Bapak Ibu akan mengusirnya karena dia mengganggu, atau Bapak Ibu akan menyuruhnya menunggu sampai makanan selesai, atau Bapak Ibu akan mengajaknya makan bersama, atau Bapak Ibu akan memesan kepada pemilik restoran supaya anak itu kemudian juga bisa makan? Itukah yang akan Bapak Ibu lakukan? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita menjadi jengkel. Biasanya kita menjadi marah, menjadi bersungut-sungut karena terganggu. Biasanya kita mempersilahkan mereka pergi. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca dari firman Tuhan, minggu ini kita bersama-sama merayakan Kristus Raja alam semesta. Puncak karya Tuhan Yesus, penghujung tahun liturgi. Ketika semua karya Tuhan Yesus itu kemudian berpuncak pada Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bertahta, berkuasa atas seluruh alam semesta. Lalu Tuhan Yesus menghadirkan semua bangsa, semua umat manusia untuk sebuah penghakiman. Lalu Tuhan Yesus memisahkan orang-orang itu seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang di sebelah kanannya domba, yang di sebelah kirinya kambing. Kepada domba-domba itu kemudian Tuhan Yesus bersabda, kita baca bersama-sama, mari masuklah dalam kemuliaan kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika aku lapar,
Engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberikan aku minum. Ketika aku sebagai orang asing memberikan tempat tumpangan, ketika aku tidak punya pakaian, Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku terpenjara, ketika aku sakit, Engkau melawat aku. Orang-orang itu kaget setengah mati. Orang-orang itu tidak mengerti kapan mereka melakukan semuanya itu. Tetapi Tuhan Yesus bersabda dalam ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat Tuhan Yesus ini, Raja alam semesta ini, Raja yang peduli. Raja yang peduli, Raja yang menginginkan, dan Raja yang bertindak kepada orang-orang miskin, orang terpinggirkan, orang tidak punya, orang tertindas. Sehingga Raja ini mengatakan kalau ada seseorang melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang itu, ketika orang memberikan pakaiannya kepada orang telanjang, ketika orang memberikan makanannya kepada orang lapar, ketika orang memberikan minumannya kepada orang haus, ketika orang memberikan tumpangan di rumahnya kepada orang yang tidak punya rumah, orang yang asing. Raja itu mengatakan, itu semua engkau lakukan untuk aku. Raja yang peduli itu kemudian mengidentikan dirinya kepada orang-orang miskin dan tertindas itu. Sehingga yang dilakukan siapapun kepada orang miskin tertindas itu sekali lagi berarti dilakukan kepada sang raja, dilakukan kepada Tuhan Yesus. Mungkin orang itu tidak punya pikiran apa-apa ketika memberi, ketika berbagi, ketika berbuat baik pada orang-orang miskin dan tertindas. Tetapi Tuhan Yesus memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Karena Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang tertindas. Maka kepada mereka, kepada domba-domba itu disediakan kemuliaan surgawi di dalam rumah Allah, dalam kehidupan yang kekal. Lalu raja itu berpaling kepada kambing-kambing di sebelah kirinya. Masuklah dalam siksaan yang kekal yang disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lebih terkejut lagi. Kapan kami melihat engkau telanjang dan kami tidak memberikan engkau pakaian? Kapan engkau lapar dan kami tidak melayani engkau? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena biasanya orang itu berebutan melayani orang besar. Sekali lagi, orang itu berebutan melayani orang yang besar. Jadi kalau ada orang besar, kalau ada raja datang, dia lapar, tidak mungkin orang tidak memberikan makan. Orang besar datang tidak punya tempat tidur, tidak mungkin tidak menyediakan tempat tidurnya. Kalau kami tahu engkau lapar, kami tahu engkau haus, kami tahu engkau sakit, pasti kami akan melayani engkau. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian Tuhan Yesus Raja itu menjawab, ayat yang ke-45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau kita sedang buka toko, baru buka toko, belum ada orang yang membeli, lalu datang orang miskin, datang orang yang tidak punya, datang orang lapar, dan kita tidak memberi kepada mereka. Mungkin kita nggak berkata kasar, mungkin kita nggak ngusir dia, tapi kalau kita tidak memberi pada dia, itu artinya kita tidak melayani Tuhan Yesus. Dan itu artinya masuklah dalam siksaan yang kekal. Dosa itu bukan berarti hanya kejahatan yang kita buat. Tapi dosa itu juga berarti ketika ada orang lain yang membutuhkan, ketika orang lain yang kesusahan,
kita bisa menolong tapi kita hanya berdiam diri saja, orang akan mendapatkan hukuman dari sikap yang tidak peka, dari sikap yang tidak peduli itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang miskin, orang tidak punya, orang tertindas. Oleh karena itu mereka yang menolong orang miskin dan tertindas itu adalah orang yang melayani Tuhan Yesus. Sebaliknya orang yang tidak peduli dan tidak menolong orang tertindas itu adalah orang yang tidak peduli dan tidak melayani Tuhan Yesus. Padahal Yesus Raja alam semesta bukan hanya Raja yang peduli, tapi juga Raja yang adil. Raja yang adil yang akan memberikan kepada orang menurut perbuatannya. Raja yang adil yang akan memberikan kepada orang dengan hitung-hitungan yang jelas, yang nyata. Kalau engkau melayani Tuhan, maka engkau mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau engkau tidak peduli kepada Tuhan, mengabaikan orang-orang miskin yang seharusnya engkau mampu menolongnya, maka engkau akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Sang Raja alam semesta. Ia sesungguhnya telah terlebih dahulu peduli kepada kita. Karena dalam keperdosaan kita ia telah berkarya. Ia datang ke dunia meninggalkan kemuliaan surgawi, mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai bentuk kepeduliannya kepada kita orang-orang yang berlumuran dosa, supaya kemudian kita diselamatkan. Tapi kalau sekarang Sang Raja alam semesta menjadi Raja yang adil dan peduli dan menuntut kita untuk peduli, maka sesungguhnya sudah semestinya lah kita melakukan sikap peduli pada orang-orang yang tertindas itu. Kalau kita sudah ditolong, maka kita harus menolong. Kalau kita sudah dikasihi, maka kita harus mengasihi. Kalau kita mendapatkan belas kasihan, maka kita juga harus memberikan belas kasihan. Berbahagialah kita yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Raja alam semesta, yang mengucap syukur kepadanya dengan memberikan setiap kasih, pertolongan, bantuan kita kepada siapapun juga yang kesulitan di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Karena kepadanya Tuhan akan memberikan kemuliaan. Mari kita menjadi orang yang peduli. Kita menjadi orang yang adil. Karena Kristus Raja yang alam semesta adalah Raja yang peduli dan adil. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan kita ke dada sebelah kiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh mengakhiri siklus kalender liturgi tahun A.
dan kami bersukacita dalam ibadah Minggu Kristus Raja Alam Semesta. Bersyukur kami diingatkan bahwa Kristus adalah Raja yang adil dan peduli. Ia yang telah peduli pada kehidupan kami yang berdosa, memberikan dirinya sebagai tebusan dengan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, kalau kami telah diselamatkan, maka biarlah kami dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk juga peduli pada sesama kami. Sebab sesungguhnya semua hal yang kami lakukan untuk saudara kami yang paling hina, yang paling miskin, yang paling menderita, yang paling terpinggirkan, itu adalah pelayanan kami kepada Kristus. Oleh karena itu, berikanlah kepada kami hati yang peka, supaya kami dapat merasakan kesusahan dan penderitaan sama kami. Berilah kepada kami hati yang melimpah dengan syukur, supaya kami dimampukan untuk berbagi. Dan kami tahu Kristus adalah Raja yang adil, maka Ia akan memperhitungkan setiap kebenaran yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk dapat melakukan semuanya itu, kami mohon Tuhan memperlengkapi kami dengan segala berkat-Mu, kesehatan, rezeki yang melimpah, iman yang teguh, kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia, sehingga Tuhan berkenan menyingkirkan segala beban persoalan kehidupan rumah tangga kami. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk para orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan dalam sukacita. Juga anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, dalam usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan jodoh. Biar Tuhan meringankan semuanya dengan kemurahan Tuhan, dan apa yang mereka pohon dan cita-citakan dalam doa boleh Tuhan wujudkan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah kami semuanya, para pemimpin kami, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus GKJ Karanganyar tempat kami bersama-sama berhimpun memuliakan Tuhan. Jadikanlah kami sebagai gereja yang nyetulur, yang menempatkan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, satu tubuh dalam Kristus yang saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami naikkan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk memohon. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kasih setiamu sepanjang hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima. Berkati persembahan kami ini, sucikan ya Tuhan, supaya persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Mari Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya saudara kami ini boleh menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah hampir usai, marilah kita pujikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jika